Setiap malam jam 2 dini hari selalu ada suara orang menangis dari kamar sebelahku. Awalnya aku pikir itu orang baru, mungkin sedang galau. Tapi setelah 2 minggu aku sadar kamar itu kosong. Dan suara tangisnya pelan-pelan berubah menjadi tawa. Fajar adalah mahasiswa tingkat 2 yang baru pindah ke kosan di daerah Tebet. Bangunan kos 2 lantai, 8 kamar, Fajar mendapat kamar nomor 7 lantai atas. Kamar nomor 8 tepat di sebelahnya tampak tertutup. Tak ada suara, tak ada tanda kehidupan. Fajar kira kosong karena sedang direnovasi atau belum ada penyewa. Malam pertama, Fajar terbangun oleh suara lirih seperti seseorang menangis tertahan. Tangis itu berasal dari dinding yang bersebelahan dengan kamar 8. Ia abaikan, tapi suara itu datang lagi di malam kedua, ketiga, dan seterusnya selalu jam 2 dini hari. Ketika siang hari tak ada apapun, sunyi. Fajar mulai bertanya ke anak kos lain, semuanya seperti enggan bicara soal kamar 8. Salah satu dari mereka, Rio, hanya berkata, "Kalau kamu dengar suara itu, jangan jawab, jangan ketuk balik." Fajar penasaran, suatu malam ia tempelkan telinga ke dinding. Tangis terdengar sangat jelas dan tiba-tiba berhenti. Lalu terdengar suara berbisik, "Kamu dengar ya?" Fajar mulai merekam suara dinding tiap malam. Rekaman hari ke-7 menangkap suara tangisan yang pelan-pelan berubah menjadi tawa cekikikan. Saat ia putar rekaman itu dengan headphone, terdengar nama Fajar disebut. Ia coba mendekati pintu kamar 8, terkunci, gelap, tapi dari bawah celah pintu terlihat seperti ada bayangan kaki. Saat ia hendak menyentuh gagang pintu, suara tangisan muncul lagi. Lebih keras, lalu terhenti dengan dentuman. Esok harinya, ia menemukan bekas cakaran di dinding kamarnya dari sisi dalam. Ibu kos akhirnya cerita kamar 8 dulu dihuni oleh anak rantau Alif, mahasiswa sulung dari Padang. Alif jarang bicara, tertutup, dan mengalami depresi berat karena gagal terus sidang skripsi. Suatu malam, ia mengirim pesan pamit ke ibunya, lalu gantung diri di ventilasi kamarnya. Ditemukan seminggu kemudian, tubuhnya mulai menghitam. Setelah itu, setiap penghuni baru kamar 7 selalu mendengar suara tangisan. Yang paling parah, pernah ada penghuni yang ditemukan menggores dinding dengan kuku sampai berdarah. Fajar mencoba melawan rasa penasaran. Ia mengetuk pintu kamar 8 dan berkata, "Kamu nggak sendiri." Malam itu, ia bermimpi berdiri dalam kamar 8, gelap, bau busuk, dan penuh coretan di dinding. "Kenapa kamu dengerin aku?" Ia bangun dengan tubuh kaku dan mata memerah. Teman kos menemukannya berdiri diam menghadap dinding selama 1 jam. Ibu kos memutuskan mengosongkan kamar 8 selamanya. Fajar pindah 2 minggu kemudian, tapi tiap jam 2 dini hari suara tangisan itu tetap terdengar dari kamar 8. Tak ada yang tinggal di sana, tak ada yang berani mendekat. Karena sekarang kamar itu bukan cuma tempat bunuh diri, tapi tempat yang terus menangisi dirinya sendiri sampai ada yang menggantikannya.